Aswandi almarhum Khatib. Siang hari ini beliau dari kecil dibesarkan di Sukoharjo sini. Setelah selesai SMA beliau kuliah sekolah di Jawa, dan setelah selesai dari Jawa dia akan pulang ke Lampung lagi, tapi beliau merantau di Jawa. Alhamdulillah pada Syawal ini beliau dapat silaturahim dengan kita jamaah masjid. Beliau adalah putra dari almarhum Bapak Haji Badar Aswandi. Bapak Haji Badar Aswandi adalah salah satu di antara tokoh masjid ini. Beliau putranya dari keluarga Bapak Haji Badar ini memang kayaknya terputus hubungannya dengan masjid, beda dengan keluarga Bapak Haji Trususum. Kalau keluarga Bapak Haji Trususum ini menyambung sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau pada siang hari ini akan dapat menyambung kembali hubungan kekeluargaan Masjid Taqwa ini. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu azim. Hadirin sekalian sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita terus menerus baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Seperti pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki datang
ke rumah Allah yang baik dan duduk bersama orang-orang muslim yang baik-baik, duduk bersama orang-orang mukmin yang baik-baik, dalam rangka pula mendengarkan khutbah Jumat yang baik-baik, maka tidak ada kata lain dalam rangka bersyukur itu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman la ra'ani wa amana bi. Kata Nabi, berbahagialah bagi siapa yang pernah berjumpa denganku dan beriman kepadaku. Namun lebih berbahagia lagi bagi siapa yang tidak pernah jumpa denganku dan beriman kepadaku. InsyaAllah kita semua yang dimaksud oleh Nabi SAW, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah, khatib pada hari ini akan menyampaikan suatu materi yang bertajuk 3 poin nasihat emas. 3 poin nasihat emas. Yang pertama, la taqtar bikasratil ibadah. Yang kedua, la taqtar bikasratil ilm. Yang ketiga, la taqtar bikasratil akbar. Kalau boleh saya uraikan dalam bahasa Indonesia. La taqtar, yang pertama, la taqtar bikasratil ibadah. Maksudnya, jangan pernah lalai, jangan pernah lupa, jangan pernah terlena, jangan pernah merasa bangga kalau kita sudah merasa banyak beribadah, karena semuanya itu akan sia-sia, tidak ada gunanya apabila dalam diri kita ada rasa sombong, ujub. Hati-hati. Yang kedua, la taqtar bikasratil ilm. Jangan terlena, jangan lalai, jangan pernah kita merasa bangga apabila kita sudah banyak berilmu, karena tidak menjamin hidup kita selamat, saudara-saudara sekalian, apabila dalam diri kita ada rasa sombong, ujub. Yang ketiga, la taqtar bikasratil akbar. Jangan lalai, jangan lupa, jangan terlena, jangan merasa bangga apabila kita sudah banyak jamaahnya. Kalau istilah sekarang, jangan merasa bangga kita kalau sudah banyak subscribersnya, sudah banyak followersnya, pengikutnya. Semuanya sia-sia apabila kita dalam diri kita ada rasa ujub, sombong. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada 4 faktor yang cenderung membuat manusia itu menjadi sombong. Yang pertama, ziyadatul mal. Yang kedua, ziyadatul manzilah. Yang ketiga, ziyadatul ilm. Yang keempat, ziyadatul ta'at. Ziyadatul ta'at. Yang pertama, ziyadatul mal, maksudnya dengan bertambahnya kita, dengan bertambahnya harta. Biasanya orang kalau hartanya nambah, Bapak semakin kaya, OKB menjadi OKB, orang kaya baru, ini cenderung
menjadi sombong. Yang kedua, ziyadatul manzilah, bertambahnya kedudukan, bertambahnya pangkat jabatan. Biasanya orang Pak yang tadinya biasa-biasa saja, ketika sekarang sudah menjadi anggota dewan, menjadi bupati, menjadi wali kota, ini juga bisa cenderung timbul kesombongan pada dirinya. Yang ketiga, ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ya, karena merasa pintar, tidak menganggap orang lain, ini pun bisa berpotensi menjadi sombong. Yang keempat, ziyadatul taat, bertambahnya nilai ibadah, ketaatan. Yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian sekarang bisa mengikuti sholat 5 waktu berjamaah, ini pun hati-hati, berpotensi menjadi sombong. Jadi semua itu Pak, kalau dalam diri kita ada sombong, ujub, riya, maka semua amal ibadah kita akan luntur, sia-sia. Contohnya apa? Iblis. Iblis itu dulu tempatnya di surga, bapak-bapak kalian. Tapi karena ingkar, karena sombong, takabur, maka dilaknat oleh Allah dan distempel menjadi laknatullah itu iblis. Yang bilang bukan khatib, bukan saya pribadi. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah, ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka fasajadu, mereka semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar, dia sombong, takabur, wa kana minal kafirin, sehingga iblis dikelompokkan oleh orang-orang yang kafir. Ya, iblis dikelompokkan oleh orang-orang yang kafir oleh Allah. Wa kana minal kafirin. Bahkan dalam ayat lain Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, mengapa engkau tidak mau menurut perintahku untuk sujud kepada Adam? Iblis menjawab dengan sombong dan takabur, ana khairum minhu, katanya. Iblis menjawab, hu di sini hunya Adam. Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam, jawabnya. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam diciptakan, aku diciptakan dari api, sedangkan dia Adam diciptakan dari tanah. Mana mungkin api sujud dengan tanah, katanya. Ini Al-Quran sendiri yang menyatakan. Jadi iblis itu takabur, tidak mau mengikuti perintah Allah. Mulai saat itulah dia dilaknat oleh Allah menjadi golongan orang-orang kafir dan distempel oleh Allah menjadi iblis laknatullah. Hadirin sekalian rahimakumullah, akan saya berikan contoh dalam kehidupan, insya Allah akan menjadi inspirasi buat kehidupan kita sehari-hari. Saya mau bercerita. Jadi demikian, dalam suatu hari ada pesantren besar yang sedang mengadakan wisuda. Ada yang cum-laude, ada yang nilainya cukup baik, ada yang biasa-biasa saja, sudah dijemput oleh orang tuanya, sebagian pulang kampung, dan ada juga sebagian yang melanjutkan ke strata berikutnya. Setelah mereka sudah dapat ijazah semuanya, dibagi-bagi rata, ada satu santri yang tidak mau pergi dari pesantren tersebut. Tidak kemana-mana, tetap di situ, tetap tinggal di asrama. Lantas suatu ketika
menjelang maghrib, sore hari begitu, sang santri ini sowan kepada Pak Kiainya, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, nak, kamu kok enggak pulang seperti yang lainnya? Bukankah kamu sudah dapat ijazah? Bahkan kamu terbaik toh, kata sang kiai. Lalu santrinya menjawab, betul Kiai, saya dapat ijazah dengan nilai dari kertas, tapi saya kurang puas. Saya ingin mendapatkan ilmu langsung dari Kiai. Oh begitu? Oke, kalau kamu ingin mendapatkan ilmu langsung dari saya, mulai besok tinggalkan asrama ini selama 3 hari berturut-turut, ke kampung sebelah, carilah orang yang derajatnya lebih rendah daripada kamu. Soalnya santri ini hafiz Quran, puasa Senin Kemisnya rajin, tahajudnya rajin, sholat sunnah duha rajin, pokoknya the best. Jadi singkat cerita, keesokan harinya, karena diberi waktu 3 hari, keesokan harinya ba'da subuh dia ke kampung sebelah bersosialisasi dari pagi sampai sore, siang, sore. Menjelang maghrib tiba-tiba berjumpa dengan pemuda mabuk tersungkur di pinggir jalan dengan mulut berbuih, berbau alkohol. Dalam hatinya si santri ini bilang, inilah yang mungkin yang dimaksud Pak Kiai, orang yang lebih rendah dari derajatnya dari aku. Menjelang maghrib, azan bertalu-talu, bukannya sholat, malah tersungkur di pinggir jalan dengan busa berbuih penuh dengan alkohol. Pikir santri begitu, adalah sedangkan aku belum tentu. Demikian kesimpulannya. Kemudian hari kedua, ba'da sholat subuh, si santri ini kembali ke kampung sebelah, mencari makhluk yang lebih rendah dari dirinya. Namun ketika si santri pulang, sholat maghrib, sholat isya, kemudian mau tidur, hatinya bergejolak, perang batin. Santri ini berpikir dalam hatinya, apakah benar pemuda itu tadi lebih rendah daripadaku? Ternyata kesimpulannya tidak. Belum tentu. Karena mungkin pemuda itu belum dapat hidayah Allah. Kalau mendapat hidayah Allah, dia tobat, sholat, 5 menit kemudian mati, insya Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lebih rendah derajatnya. Seperti hari sebelumnya, dari pagi, siang, sore, menjelang maghrib, bertemu begengge. Wanita nakal yang mejang di pinggir jalan dengan dandanan you can see, menor, sedang nunggu pelanggan. Dia dalam hatinya bilang, inilah dia yang terendah, makhluk yang lebih rendah daripadaku. Maghrib, azan bertalu-talu, bukannya ke masjid, malah mejeng di pinggir jalan, mencari pelanggan. Mohon maaf. Tapi ketika santri ini pulang, seperti biasanya sholat maghrib, isya, kemudian ke kamar mau tidur, bergejolak lagi hatinya, perang batin. Apakah benar wanita tadi itu lebih rendah derajatnya daripadaku? Ternyata kesimpulannya tidak. Karena siapa tahu wanita ini belum terbuka hatinya. Kalau dia sudah terbuka hatinya, dia belajar tentang Islam, dapat hidayah, tobat, kemudian sholat, berhijab, 5 menit kemudian mati, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Sedangkan aku belum tentu. Dalam hati santri tadi tinggal gagal maning. Kemudian hari yang terakhir, seperti biasa sama ke kampung sebelah lagi, mencari orang yang dimaksud Pak Kiai. Sama, sehari penuh nggak ketemu. Ketemu menjelang maghrib lagi, seekor kucing, bapak-bapak sekalian. Seekor kucing yang sudah didubung semut, didubung lalat, yang hampir mati. Inilah dia yang dimaksud Pak Kiai, saya pikir. Dia makhluk yang lebih rendah daripadaku. Ternyata setelah pulang seperti biasa, sholat maghrib, sholat isya, mau tidur, begitu lagi, perang batin.
apakah benar tadi kucing itu makhluk yang paling lebih rendah daripadaku? Kesimpulannya tidak. Karena kucing itu binatang. Kalau mati jadi bangkai, tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku banyak yang harus ku pertanggungjawabkan. Itu kesimpulannya. Sehingga gagal maning. Kemudian hari ketiga, sesuai dengan perjanjian, cuma dikasih waktu 3 hari, santri ini lapor sama Pak Kiainya. Assalamualaikum Pak Kiai, sambil meneteskan air mata. Gimana? Nah, hasil surveimu di masyarakat. Iya Pak Kiai, hari pertama saya ketemu pemuda mabuk menjelang maghrib. Bukannya sholat tapi mabuk di pinggir jalan, tersungkur dengan buih, mulutnya banyak buih, berbusa, bau alkohol. Saya pikir dia itulah orang yang lebih rendah daripadaku, Pak Kiai, tapi ternyata bukan. Menurut saya, karena dia belum dapat hidayah. Coba kalau dapat hidayah, Pak Kiai, dia sholat, tobat, 5 menit mati, 5 menit kemudian mati, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Oh begitu, kata Pak Kiai. Kemudian hari kedua, mirip-mirip Pak Kiai. Saya ketemu menjelang maghrib juga, begenggek, mejang di pinggir jalan, dengan pakaian you can see, nunggu para pelanggan. Sama juga menjelang maghrib, dalam azan bertalu-talu, bukannya ke masjid malah mejeng gitu Pak Kiai. Tapi saya pikir bukan juga Pak Kiai, bukan dia tidak lebih daripada aku. Karena apa? Karena kalau dia dapat ajaran agama yang baik, kemudian tobat, sama dengan yang pertama tadi, yang mabuk tadi, akan dapat hikmah, hidayah. Lantas bagaimana, kata Pak Kiai? Begini Pak Kiai, kalau menurut saya, justru sayalah yang lebih rendah daripada mereka itu. Loh kenapa? Kamu kan tahfidz Quran, kamu rajin sholat, rajin puasa, kok kamu mengaku dirimu lebih rendah daripada mereka tadi? Iya Pak Kiai, sambil meneteskan air mata. Karena saya itu hanya bisa mengoreksi orang, tapi nggak bisa mengoreksi diri sendiri. Jadi begitu kata si santri. Dia hanya bisa mengoreksi orang lain, tapi tidak bisa mengoreksi diri sendiri. Pak Kiainya langsung jawab, nak, kamu lulus. Jadi hadirin sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa prinsip hidup itu ya begitu. Tidak banyak kita mengoreksi orang lain, tapi lebih baik koreksi diri sendiri. Ini inspirasi yang kita ambil dari cerita itu. Karena pada prinsipnya manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita belajar dari kelebihan orang lain dan belajar pula dari kekurangan diri sendiri dengan cara mengintrospeksi. Jangan terbalik seperti ibarat gajah di depan mata nggak kelihatan, tapi kuman yang kecil di seberang laut sana nampak. Maksudnya apa? Kesalahan orang yang kecil-kecil kita koreksi, giliran kesalahan kita yang gede-gede diri di depan mata nggak tahu. Ini kadang-kadang ini yang membuat kita amalan kita itu rusak. Jadi itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan dalam khutbah Jumat pada hari ini, terutama nasihat-nasihat semua itu untuk diri saya sendiri sebagai khatib dan juga keluarga, tentu buat kita semua, insya Allah bermanfaat fid dunya wal akhirah, sehingga kita selamat dari apa yang menjadi azab Allah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah melalui sahabat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Mari kita berdoa bersama-sama, bermunajat kepada Allah. InsyaAllah jalan hidup kita selalu mendapat bimbingannya, mendapat kemudahan, kelancaran baik di dunia maupun akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma azal Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutma'innah baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur wa biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'addan gola wal bala wal waba wa kuruna wal fahsai wal munkar wa suyufil mukhtalifah wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa sairi buldanil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة اللهم الله أكبر Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad ضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أحرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.